Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow channel saya ya supaya kamu bisa melihat video yang lainnya dan juga membuat saya semangat untuk membuat videonya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa-masa awal kemerdekaan Indonesia untuk mengungkap sebuah cerita yang jarang sekali terdengar. Sebuah cerita tentang kelahiran sebuah kabupaten di tengah gejolak revolusi. Kita akan membahas sejarah Kabupaten Dairi, sebuah permata di tanah Tapanuli, Sumatera Utara. Jadi, siapkan diri kalian, karena ini bukan sekadar pelajaran sejarah biasa, ini adalah kisah tentang semangat, perjuangan, dan identitas. Kisah kita dimulai pada tahun 1947. Bayangkan suasananya. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya 2 tahun sebelumnya, tapi perjuangan belum usai. Belanda, dengan keinginan untuk kembali berkuasa, melancarkan agresi militer yang kita kenal sebagai agresi militer Belanda I. Di tengah situasi yang genting inilah, sebuah keputusan penting diambil di Tapanuli pada tanggal 12 September tahun 1947. Sebuah surat bersejarah dikeluarkan oleh Residen Tapanuli. Surat dengan nomor 1256 ini menjadi tonggak awal berdirinya sebuah daerah otonom baru. Surat ini bukan sekadar dokumen administrasi biasa, di dalamnya terkandung sebuah mandat. Sebuah kepercayaan yang diberikan kepada seorang tokoh untuk memimpin dan membentuk sebuah wilayah di tengah ketidakpastian perang. Berdasarkan surat inilah, seorang putra daerah yang berdedikasi bernama Hatian Paulus Manurung atau lebih dikenal dengan Hanpe Manurung ditunjuk dan ditetapkan sebagai kepala daerah tingkat 2 yang pertama, dan daerah yang akan dipimpinnya adalah ya, kalian sudah bisa menebaknya. Kabupaten Dairi. Inilah momen lahirnya Kabupaten Dairi secara administratif, di tengah bising peluru dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang sosok Hanpe Manurung. Siapakah beliau? Penunjukannya tentu bukan tanpa alasan. Beliau adalah seorang tokoh yang dianggap cakap, memiliki integritas, dan yang terpenting, memiliki semangat nasionalisme yang kuat untuk membela Republik Indonesia. Tugasnya saat itu luar biasa berat, bukan hanya membangun pemerintahan dari nol, tapi juga harus mengorganisir pertahanan rakyat dan memastikan roda kehidupan masyarakat tetap berjalan di bawah bayang-bayang agresi. Coba kita bayangkan sejenak tantangan yang dihadapinya, membentuk kantor pemerintahan darurat. Mungkin di sebuah rumah sederhana, mengumpulkan para pejuang dan pegawai yang setia pada Republik, menjaga keamanan warga dari ancaman patroli Belanda. Semua itu dilakukan dengan sumber daya yang sangat terbatas. Ini adalah bukti nyata bahwa semangat dan tekad bisa mengalahkan segala keterbatasan. Pembentukan Kabupaten Dairi pada masa itu juga merupakan sebuah langkah strategis dari pemerintah Republik Indonesia di tingkat lokal dengan membentuk pemerintahan sipil di daerah-daerah. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini benar-benar ada, berdaulat, dan mampu mengurus rakyatnya sendiri, bahkan di wilayah-wilayah yang sedang bergejolak sekalipun. Ini adalah bentuk perlawanan non-militer yang sama pentingnya dengan perlawanan bersenjata di garis depan. Lalu, di mana pusat pemerintahan pertama Kabupaten Dairi? Awalnya, pusat pemerintahan tidak langsung berada di Sidikalang seperti yang kita kenal sekarang. Karena situasi perang, pusat pemerintahan seringkali harus berpindah-pindah, mengikuti kondisi keamanan. Kota-kota kecil dan desa-desa di sekitar Dairi menjadi saksi bisu denyut nadi pemerintahan darurat ini. Fleksibilitas ini adalah kunci untuk bertahan hidup dan terus mengobarkan semangat perjuangan seiring berjalannya waktu. Setelah pengakuan kedaulatan penuh pada akhir tahun 1949, situasi mulai stabil. Pemerintahan Kabupaten Dairi pun mulai menata diri secara lebih permanen. Sidikalang kemudian ditetapkan sebagai ibu kota, dan pembangunan di berbagai sektor mulai digalakkan. Fondasi yang diletakkan oleh Hanpe Manurung dan para pejuang lainnya di masa revolusi menjadi dasar yang kokoh bagi perkembangan Kabupaten Dairi di tahun-tahun berikutnya. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, sebuah daerah, sebuah bangsa, tidak lahir dalam kemawahan, tetapi lahir dari keringat, darah, dan air mata perjuangan. Setiap jengkal tanah di Kabupaten Dairi menyimpan cerita heroisme para pendahulunya. Dari perkebunan kopi yang kini mendunia hingga keindahan Danau Toba yang menyentuh batas wilayahnya.
Semua itu adalah warisan yang harus kita jaga. Jadi, ketika kita hari ini menikmati secangkir kopi Sidikalang yang nikmat, atau mengagumi pemandangan alam dairi yang mempesona, mari kita ingat sejenak momen penting di tanggal 12 September tahun 1947 itu. Mari kita kenang keberanian seorang Residen Tapanuli yang mengambil keputusan di tengah krisis, dan dedikasi seorang H.P. Manurung yang menerima amanah berat untuk memimpin sebuah kabupaten yang baru lahir di tengah perang. Mereka adalah bagian dari sejarah kita, sejarah Kabupaten Dairi, dan sejarah Indonesia. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik setiap kemajuan yang kita nikmati hari ini, ada pengorbanan besar di masa lalu. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap tanah air, khususnya terhadap Kabupaten Dairi yang indah ini. Itulah sepenggal kisah tentang lahirnya Kabupaten Dairi di tengah gejolak agresi militer Belanda I. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa dari situasi tersulit sekalipun, bisa lahir sesuatu yang besar dan abadi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan follow channel saya ya, supaya kamu bisa melihat video yang lainnya, dan juga membuat saya semangat untuk membuat videonya. Terima kasih.